Resmi, FIFA jatuhkan sanksi semua pertandingan dan hasil kemenangan Malaysia di tahun 2025 batal. Rank FIFA auto nyungsap, sanksi AFC sedang OTW, FAM Malaysia, bahkan FIFA saja tak ingin bola sepak Malaysia maju. Tahun 2025 berubah jadi mimpi buruk buat sepak bola Malaysia. Bukan karena kalah di lapangan, bukan juga karena gagal cetak gol, tapi karena satu masalah besar yang akhirnya meledak ke permukaan. Skandal 7 pemain naturalisasi yang oleh FIFA dinyatakan tidak sah. Dampaknya bukan main-main. Semua hasil pertandingan Malaysia di tahun ini resmi dibatalkan. Kemenangan dihapus, ranking FIFA auto turun, dan sekarang sanksi dari AFC juga mulai mengintai. Awalnya Malaysia terlihat seperti tim yang sedang bangkit. Hasil demi hasil mereka raih, publik mulai optimis, dan nama Malaysia kembali diperhitungkan di level Asia. Tapi semua itu runtuh ketika FIFA turun tangan dan memeriksa status 7 pemain naturalisasi yang selama ini jadi andalan. Dari sinilah masalah sebenarnya muncul. Malaysia bersikeras bahwa 7 pemain tersebut adalah warga negara Malaysia yang sah. Mereka sudah ambil sumpah, sudah diakui pemerintah, dan secara hukum negara memang resmi. Tapi FIFA melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagi FIFA, urusan tim nasional bukan hanya soal paspor, tapi soal asal-usul dan proses naturalisasi yang sesuai dengan regulasi sepak bola internasional. Setelah dilakukan investigasi mendalam, FIFA menyimpulkan satu hal yang sangat krusial. 7 pemain itu tidak memiliki bukti hubungan darah dengan Malaysia. Tidak ada orang tua, kakek atau nenek yang lahir di Malaysia. Bahkan FIFA menegaskan tidak satupun dari para pemain tersebut ataupun keluarganya yang bisa dibuktikan lahir di Malaysia sesuai standar dokumen yang mereka tetapkan. Yang bikin masalah ini makin panas, FIFA sebenarnya tidak langsung menjatuhkan hukuman berat. Malaysia sudah beberapa kali diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen dan proses naturalisasi itu. Tapi dari sisi FIFA, bukti yang diberikan FAM dianggap tidak cukup kuat. Meski begitu, Malaysia tetap bersikukuh bahwa pemain-pemain tersebut sah dan layak membela tim nasional. Disinilah benturan besar itu terjadi. Pemerintah Malaysia bilang sah, tapi FIFA bilang tidak memenuhi syarat. Dan ketika sudah menyangkut aturan FIFA, maka semua kompetisi internasional otomatis tunduk pada keputusan mereka. Akhirnya, FIFA menjatuhkan sanksi resmi. 7 pemain itu diskors dari aktivitas sepak bola internasional. FAM didenda, dan yang paling menyakitkan, hasil pertandingan Malaysia di tahun 2025 langsung dianulir. Bukan sekedar dicoret, tapi diubah menjadi kekalahan walkout dengan skor 0-3. 3 pertandingan yang paling disorot adalah laga melawan China Taipei, Cape Verde, dan Palestina. Dalam catatan awal, Malaysia sempat meraih hasil positif di laga-laga tersebut. Tapi setelah keputusan FIFA keluar, semuanya berubah. Kemenangan dan hasil imbang itu dianggap tidak pernah ada. Di atas kertas, Malaysia dinyatakan kalah 0-3 di semua pertandingan tersebut. Dampaknya langsung terasa. Poin FIFA yang sudah dikumpulkan dari laga-laga itu otomatis hangus. Ranking FIFA Malaysia pun diprediksi akan anjlok cukup dalam. Dari tim yang sempat naik daun, kini mereka harus siap turun beberapa strip dan kehilangan momentum yang susah payah dibangun. Tapi cerita ini belum selesai. Sanksi dari FIFA baru satu babak. Babak berikutnya adalah AFC. Banyak pihak menilai AFC hampir pasti akan mengikuti keputusan FIFA. Dan kalau itu terjadi, konsekuensinya jauh lebih besar. Jika AFC menjatuhkan sanksi serupa, maka semua hasil Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 berpotensi ikut dibatalkan. Artinya, kemenangan demi kemenangan yang sudah mereka raih di fase kualifikasi bisa dianggap nol besar. Posisi klasemen berubah total, dan tim-tim lain di grup otomatis diuntungkan. Dalam skenario ini, Vietnam disebut sebagai tim yang paling diuntungkan. Jika hasil Malaysia dianulir, maka persaingan di grup akan berubah drastis. Vietnam bisa naik posisi tanpa harus bertanding ulang, sementara Malaysia harus menerima kenyataan pahit. Kerja keras di lapangan lenyap karena masalah administrasi. Banyak yang bertanya apakah AFC berani memberi sanksi. Justru kalau AFC tidak berani, itu yang akan jadi tanda tanya besar. Karena bagaimana mungkin Badan Sepak Bola Asia mengabaikan keputusan FIFA, induk organisasi sepak bola dunia? Kalau AFC ingin menjaga kredibilitas, mereka hampir tidak punya pilihan selain mengikuti langkah FIFA. Di tengah badai ini, FAM tentu tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirimkan surat resmi ke FIFA. FAM meminta penjelasan, meminta keadilan, dan mempertanyakan dasar keputusan yang menurut mereka merugikan sepak bola Malaysia. Dalam pernyataan mereka, FAM merasa sepak bola Malaysia seperti terus dihambat dan dipersulit oleh sanksi-sanksi yang datang bertubi-tubi.
Narasi yang dibangun FAM cukup jelas. Mereka merasa sudah mengikuti proses hukum nasional, sudah mengesahkan kewarganegaraan para pemain, tapi tetap dihukum. Dari sudut pandang mereka, ini bukan soal kecurangan, melainkan perbedaan sudut pandang antara hukum negara dan aturan FIFA. Tapi di sisi lain, banyak pengamat melihat masalah ini dengan kacamata berbeda. FIFA bukan pertama kali menindak kasus naturalisasi bermasalah. Aturannya jelas, dan semua federasi tahu risikonya. Ketika prosesnya dipaksakan, ketika dokumen tidak sepenuhnya memenuhi syarat, maka sanksi tinggal menunggu waktu. Ironisnya, Malaysia merasa diperlakukan tidak adil, padahal dari luar terlihat jelas bahwa akar masalahnya ada pada keputusan mereka sendiri. FIFA tidak menghukum tanpa alasan. Hukuman ini datang setelah peringatan, pemeriksaan, dan kesempatan klarifikasi yang cukup panjang. Sekarang, sepak bola Malaysia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin melawan dan mencari keadilan lewat jalur protes atau bahkan hukum. Di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa reputasi federasi sudah terlanjur tercoreng di mata internasional. Yang paling dirugikan tentu para pemain dan supporter. Pemain yang bertanding jujur di lapangan harus menerima hasilnya dihapus. Supporter yang sudah berharap melihat timnya maju, kini hanya bisa melihat peringkat turun dan peluang lolos makin menipis. Kasus ini jadi pelajaran keras, bukan cuma untuk Malaysia, tapi untuk semua negara di Asia Tenggara. Naturalisasi bukan jalan pintas tanpa risiko. Kalau prosesnya tidak rapi dan tidak sesuai aturan FIFA, maka cepat atau lambat hukuman akan datang. Sekarang tinggal menunggu satu hal, apakah AFC benar-benar akan menjatuhkan sanksi lanjutan atau justru memilih jalan aman? Apapun keputusannya nanti, satu hal sudah pasti, tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai tahun paling kelam dalam sejarah sepak bola Malaysia.